Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, berkah umur, berkah rizki, dan juga ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur agar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa ditingkatkan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bu Kiki sedang berkunjung ke Pasar Segamas dan kebetulan bertemu langsung dengan Kepala Pasar Segamas, dan Bu Kiki beserta rombongan berencana mencari informasi berkaitan tentang tata kelola Pasar Segamas sehingga nantinya dapat memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik teman-teman. Saat ini Bu Kiki sedang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan ke Pasar Segamas untuk meminta kepada Kepala Pasar Segamas sehingga nantinya peserta didik mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Pasar Segamas teman-teman. Ini pesan kami gitu ya, pesan kami bila mana di lapangan Sejak tahun berapa Pasar Segamas berdiri? tahun Pasar Segamas pada tahun 2013. Apa berdirinya Pasar Segamas? Latar belakang Pasar Segamas untuk kita menampung seluruh para pedagang, karena di pedagang yang pasar yang lama itu tidak menampung jumlah pedagang. Akhirnya kita pemerintah Purbalingga punya agenda untuk memperluas Pasar Segamas. Dulu Pasar Segamas di sana Mbak, di Usman Janatin. Pasar yang lama itu di Usman Janatin, pindah ke Pasar Segamas. Itu untuk menampung jumlah pedagang yang sangat meluas, karena kalau di pasar lama itu tidak menampung karena dengan kondisi tempatnya yang tidak mendukung dan sempit. Jam berapa Pasar Segamas mulai beroperasi? Jam Pasar Segamas mulai beroperasi jam 10 malam itu, tapi khusus tempat di Gulangan itu jam 10 malam sampai dengan terakhir jam 4 sore di Pasar Dalam. Kita jam 10 malam sampai jam 5 itu di Gulangan, operasionalnya di Gulangan. Kalau jam 5 sampai jam 4 sore operasional di Pasar Dalam. Di Pasar Segamas terdapat berapa banyak pedagang? Jumlah pedagang sekitar 1.200. Di Pasar Segamas terdapat pajak atau tidak? Pasar Segamas bunyinya retribusi. Ya, itu ada beberapa retribusi yang ada di Pasar Segamas. Retribusi pelayan umum dan retribusi tempat usaha. Bedanya apa ya Pak untuk Kalau pelayan umum tidak harian. Oh, yang harian. Kalau jasa tempat usaha bulanan. Bulanan. Untuk besar kecilnya Pak? Bervariasi, tergantung luas yang ditempati. Oh, bergantung. Ukuran, ya. Ukuran dari tempat. Oh. Retribusi pun sama, termasuk ukuran. Termasuk ukuran. Jadi nggak bisa kita sama ratakan sekian. Nanti ada kecemburuan sosial dari pedagang yang bersangkutan. Jadi ukurannya kecil, retribusinya kecil. Kalau yang dipakai besar, retribusinya besar. Untuk per meter perseginya 500 perak. Awal berdirinya bagaimana sistem operasi Pasar Segamas? Sistem operasi Pasar Segamas, kita setiap hari ada petugas yang narik retribusi. Itu yang namanya retribusi. Dan yang untuk jasa tempat usahanya JTU itu setiap bulan. Dan petugas kebersihan kami juga setiap hari menjalankan tugas di Pasar Segamas, jumlahnya kurang lebih apa namanya itu untuk cadangan kalau ada yang libur.
untuk satpam. Baik segitu. Pertanyaan saya, terima kasih atas waktunya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang terima kasih. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pasar Segamas dinamakan Pasar Segamas. Di sini ada segitiga emas, Mbak. Dari Pancuran sampai ke lampu merah ke sana sampai ke terminal akan dinamakan artinya modelnya seperti segitiga. Dari Pancuran arah ke sana ke lampu merah arah ke terminal itu segitiga emas. Itu ada 3 titik: Pancuran, pasar hewan, dan terminal. Dikelilingi maskot yang ada di situ. Cara pengelolaan sampah di Pasar Segamas bagaimana? Kalau pasar Segamas kita setiap hari melaksanakan tugas kebersihan. Dan nama kebersihan sabu lah ya, sabu. Nanti kita kumpulkan ke bak sampah, keranjang sampah. Itu keranjang sampah kita bawa sampai dengan mobil roda 3 itu ke tempat penampungan roller yang ada di Pasar Segamas. Nanti itu diambil oleh petugas LH, dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Itu sampai 2 roller. Itu operasional petugas. Pendapatan keseluruhan kami dapat target 1 tahun 1,3 miliar. 1,3 M miliar ya, 1,3 M itu untuk jasa tempat usaha dan jasa pengelolaan. Luas pasar saya sini ada kurang paham ini ya. Mohon maaf ya Mas, nanti itu harus butuh data yang real ya. Karena ini sering pelebaran jadi kalau untuk yang aslinya itu berapa saya lupa. Ya nanti kita jawab. Untuk pedagang yang ada di sini itu jenis usahanya apa aja ya Pak? Jenis usahanya di sini mulai dari daging itu bervariasi, kecuali daging anjing nggak ada lagi. Daging sapi dan daging ayam, kambing ada. Nggih. Daging kerbau ada. Kalau sayur, semua sayuran ada, Bu. Semua nggih. kebutuhan 9 bahan pokok di sini ada. Nggih. Semua ada ya. 9 pokok ini semua ada. Semua jenis daging ada, kecuali daging yang satu itu yang nggak ada. Memang kami tidak akan perbaikan. Oke, izin bertanya lagi, Iya. pemasok sayurnya dari mana saja? Kalau sayur itu sebagian dari Wonosobo, dan sebagian dari Kota Bawah. Itu semua transit di sini, nanti di sini dibagi ke pasar-pasar. Ada yang di Bukateja, ada di pasar Lobosari, ada di pasar Padamara, ada pasar Bancan, pasar Badiri, pasar kecil-kecil. Ini salah satu pasar induk. Jadi kita jelaskan. Di Purbalingga itu ada UPTD pasar, jumlahnya 3. UPTD pasar jumlahnya ada 3. Pasar Segamas UPTD wilayah 1. Pasar Segamas UPTD wilayah 1. Pasar Kebonsari UPTD wilayah 2. UPTD pasar lagi, UPTD pasar wilayah 2. Pasar Bukateja UPTD pasar wilayah 3, itu pasar Bukateja ya. Jadi setiap UPTD itu membawai, kalau di pasar ini, pasar Segamas itu membawai 8 pasar. Iya. Nanti kalau kita sebutkan banyak. Ya kita sebutkan. Nah, kalau 8 pasar itu salah satunya pasar Mandiri, pasar Bancar, pasar Kartono, Kutosari, Tobo, sama pasar Padamara. Pasar Padamara itu masuk wilayah pasar 1. Kalau di Lobosari, pasar Cipaku, pasar Karangnangka, pasar Karanganyar, pasar Kertanegara, dan pasar Lobosari itu masuk wilayah pasar ya wilayah 2 pasar Lobosari. Kalau pasar wilayah 3 meliputi pasar Kaligundang, pasar Siduraja, pasar Arjo Binangun, pasar Kutawis, pasar Penican, pasar Bukateja, itu masuk wilayah 3.
Tapi kita jelaskan lagi, yaitu uang yang setiap hari kita dapat setornya di mana? Mungkin kan belum ditanyakan tadi ya. Dulu ada yang tanya. Betul. Ya, nanti kita tanya. Apa ada yang tanya? Ada yang tanya uang Ada yang tanya. Uang retribusinya yang untuk digunakan kita untuk apa? retribusi harian Retribusinya itu itu disetorkan di dimanfaatkan mana? untuk apa? Tanya tuh. Nah itu pertama bukan dimanfaatkan dulu. Pertama setornya di mana itu ya? Itu setornya di PAD pendapatan asli daerah lewat Bank Jateng. Nah itu kegunaannya nanti di bagian namanya Dinas Badan Keuangan Pengelolaan Daerah. Ya, sana yang mengelola mas. Kita hanya menyetorkan aja. Ya mungkin ya dipergunakan untuk perbaikan jalan, mungkin barangkali perbaikan dari segi sosial seperti puskesmas dan lain-lain. Parkir, ya. 24 jam. 24 jam kurang lebih berapa tadi Pak? 1,6 Per tahun per tahun. untuk pengelolaan parkirnya. Kalau banyak parkirnya dapat. Oke. Untuk hari raya Idul Fitri kan hari-hari besar itu. Iya. Biasanya pedagang pasar ada yang jualan atau tidak? Nah ini ya untuk hari raya Idul Fitri kita ada tertib yang kami laksanakan di masa zaman hanya 1 hari Lebaran ya, hari berikutnya berangkat. Tapi tidak maksimal. Ya pedagang mungkin ada sebagainya masih merayakan, mungkin pedagang yang memanfaatkan gitu. Itu paling-paling sekitar kurang lebih 30%. Iya, 30%. Itu mulai sempurna H-5. Ya, H-5 itu sudah mulai ya, pedagangnya itu sudah mulai aktivitas. Ya. Sembako, jumlah bahan pokok yang naik biasanya kan ada seperti beras dan minyak goreng. Itu kita kerjasama dengan Bulog untuk adakan operasi pasar. Operasi pasar. Ya, Oke. pasar. Kemarin kita jumlah banyak ya berapa ton ya kemarin. Itu setiap minggu sekali kan, setiap minggu minyak goreng dan beras. Kita 1 minggu sekali itu ada 500 kartu untuk para pedagang sini. Itu setiap hari ada. Jangan lupa pakai pada orang tua ya. Oke. Itu penting itu Pak. Enggak, doa paling utama. Oke. Ya, matur nuwun sangat ya Pak, nyuwun pangapunten. Nggih. Ayo silakan. Perlu didampingi nggak Bu? Boleh kalau ada. Pak Dapan tolong tidak. Ya nanti.